Hidupnya benar-benar nggak mudah. Suaminya sudah koma 6 tahun. Dia menjaganya selama 6 tahun penuh. Rumah sama tanah juga sudah dijual. Iya, tangan secantik itu sekarang jadi pasar penuh hafalan. Iya. Benar-benar keajaiban. Awalnya kondisi pasien rumit banget, kami juga sudah nggak berharap banyak. Nggak disangka, selama 6 tahun kau merawatnya, kondisinya malah jadi membaik. Dokter, maksud dokter... Operasi selanjutnya sudah bisa dilakukan. Setelah operasi, pasien bakal sadar kembali. Benarkah? Syukurlah. Dion, akhirnya Dion bisa sadar kembali. Tapi, biaya operasinya minimal 1 miliar. Dokter, aku mohon tolong selamatkan Dion. Mengenai biaya berobat, aku bisa bekerja buat mengumpulkannya. Kau berdiri dulu. Nggak bisa ditunda terlalu lama. Kondisi pasien bisa memburuk kapan saja. Dion, aku pasti bakal mengobatimu. Ayah, tunggu kami pulang. Penyakit ayah pasti sembuh. Dion, tunggu kami pulang. Ibu, bawa foto ayah. Kayak gitu ayah bisa selalu berada di sisi kita. Bawa. Ayah, hari ini di rapat direksi, menanyakan kabar ayah lagi. Ayah nggak ada. Semua keputusan grup bersada nggak bisa diproses. Menurut ayah? Rafael sudah ditemukan belum? Belum ketemu. Dasar nggak berguna. Sudah 6 tahun. Sudah mencari 6 tahun penuh. Orang dewasa itu. Mana mungkin nggak ada kabar sama sekali. Rafael itu penerus tunggal 6 generasi keluarga Khalid. Kalau nggak ketemu juga, kau keluar saja dari keluarga Khalid. Ayah nggak tahu apa dengan? Rafael, jangan salahkan kakek, ya. Waktu kakek nggak banyak lagi. Cepatlah pulang. Ayah tenang saja. Aku pasti bakal menemukan Rafael. Pasti? Sudah berapa kali kau berjanji padaku? Nggak bisa diandalkan. Besok, aku bakal cari cara sendiri. Pergi, cepat pergi. Ibu. Maaf. Pernah lihat orang ini nggak? Tolong bantu cari. Pernah lihat nggak? Pernah lihat orang ini nggak? Coba lihat. Kalau masih nggak dapat kerja, biaya operasi Dion. Ayo jalan dulu. Ibu, cepat lihat. Aku nggak mendorongnya. Bukan aku yang dorong. Mona, orang tua kayak gini nggak boleh ditolong. Kalau sampai dia memerasmu, kau harus menguras seluruh hartamu. Kak, meskipun aku miskin, tapi kalau aku mengabaikan dia, aku bakal menyesal seumur hidup. Kakek, bangun. Kakek, cepat bangun. Kakek, cepat bangun. Kakek, cepat bangun. Rafael sudah pulang.
Pak Tua. Anda pingsan karena kena serangan panas. Minum air dulu ya. Siapa suruh kau menolong aku? Kalau enggak bisa menemukan Rafael, mending aku mati saja sekalian. Kakek minum air. Kakek makan permen. Kakek, jangan marah lagi. Kakek pasti bisa menemukan cucu kakek. Anak baik. Anak baik. Sudahlah. Kakek juga sudah sadar. Ibu masih harus cari pekerjaan. Ayo kita pergi. Rafael paling suka makan permen ini waktu masih kecil. Tunggu. Di rumahku, kebetulan butuh pembantu. Kau boleh bawa mereka berdua buat bekerja. Makasih. Makasih banyak. Aku pasti bakal bekerja baik-baik buat membalas kebaikan Anda. Syukurlah, akhirnya ibu dapat pekerjaan. Anak baik. Wah, bagus banget. Ibu, kita bakal tinggal di sini ya. Jangan lihat-lihat. Nanti juga tahu. Lihat apa? Cepat jalan. Ayo kita jalan. Mulai sekarang, kalian tinggal di sini. Ganti bajumu, lalu pergi beri salam pada Tuan Tua Darman. Iya. Dasar orang desa. Nggak ngerti aturan sama sekali. Jangan kira kalian dibawa sama Tuan Tua Darman kemari artinya orang penting. Aku beritahu kalian. Aku ini orang kepercayaannya Tuan Tua Darman. Seluruh keluarga Halim harus ikut aturanku. Paham nggak? Paham. Minggir. Ayo kita masuk. Ibu, aku nggak suka nenek gemuk itu. Aku juga nggak suka. Sekarang ibu bisa dapat pekerjaan sudah bersyukur banget. Ayah juga masih menunggu biaya berobat dari kita. Sini, kita ganti baju dulu ya. Cepat sampaikan beritaku. Pengumuman pencarian orang hilang buat Rafael cetak 500.000 lembar lagi. Pastikan ditempel di seluruh kota Jaya. Siap. Oh iya, ibu dan 2 anak yang kubawa hari ini harus dijaga baik-baik. Siap, Tuan Tua Darman. Pasti diatur dengan baik. Tuan Tua Darman. Tuan Tua Darman. Aku memberimu pekerjaan karena melihat 2 anakmu ini. Tapi kau harus mematuhi aturan di keluarga Halim, terutama kamar dan isi kamar Tuan Muda Rafael. Nggak boleh disentuh sama sekali. Paham nggak? Paham. Pergilah. Baik. Ayo kita pergi. Rafael! Rafael? Rafael? Rafael! Cucu kesayanganku, selama ini kau kemana saja? Kau tahu nggak, kakek rindu banget sama kau. Kakek, namaku Arvin, bukan Rafael. Bukan Rafael. Sudah berlalu gitu lama, mana mungkin masih anak kecil, Mi. Mirip. Terlalu mirip. Tuan Tua Darman, apa Anda salah orang? Ini anakku. Dua-duanya mirip banget.
Yang satu kelihatan gagah, yang satu kelihatan lembut. Nona, siapa nama ayahnya anak-anak? Namanya Dion. Aku kenal dia di desa. Dion? Kenal di kampung? Dion? Dia sakit parah. Aku keluar buat bekerja mencari uang, mengumpulkan biaya operasinya. Biar ibu yang pungut. Kalian bereskan seadanya saja. Walaupun aku berutang budi pada kalian, tapi keluarga Halim nggak pelihara orang malas. Yang harus dikerjakan tetap harus dikerjakan. Aku paham. Tuan Tua Darman bisa berikan kesempatan kerja. Aku sudah bersyukur banget. Aku pasti bakal bekerja keras buat balas kebaikan Tuan Tua Darman. Kakek, kami bakal kerja keras membantu ibu. Kakek tenang saja. Baik. Anak baik, pengertian. Sampaikan perintahku. Mulai sekarang makanan kedua anak ini dibuat khusus. Harus dirawat sebaik-baiknya. Siap. Kalian pergilah. Siap. Ayo. Tuan Tua Darman, Tuan Muda Rafael sudah ditemukan. Dion. Apa katamu? Rafael sudah ditemukan? Tuan Besar Rio bilang menemukan Tuan Muda Rafael di rumah sakit di luar kota. Sekarang lagi buru-buru ke sana. Cepat, siapkan mobil. Siapkan mobil. Cepat sedikit, belum makan ya. Cepat. Hati-hati. Ini semua kesukaan Tuan Muda Rafael. Orang kampung dari desa, pekerjaan kayak ini saja nggak becus. Aku percaya nggak kau hajar kau habis-habisan? Cepat. Pelan-pelan, hati-hati. Hati-hati. Kak Mira, ada apa ini? Itu Tuan Tua Darman, Rafael sudah hilang selama 6 tahun. Hilang selama 6 tahun? Dion juga 6 tahun lalu tiba-tiba muncul di desa. Jangan-jangan kau... Tolong aku. Kau kenapa? Diam kau, bisik-bisik apa? Lelaki liar di desa juga pantas dibandingkan sama Tuan Muda Rafael. Baru datang saja sudah mimpi jadi nyonya muda. Mending berkaca dan lihat dirimu sendiri baik-baik. Pantas atau enggak? Cepat kerja. Kalau enggak selesai hari ini enggak usah makan. Cepat. Ini Kepalanya Tuan Muda Rafael pernah kena benturan keras. Secara logika sudah nggak tertolong lagi. ini Untung ada yang telaten merawatnya selama 6 tahun, makanya nyawanya tertolong. Kalau nggak ada orang itu, mungkin Tuan Muda Rafael Kalau gitu Dokter Agus, dia masih bisa sadar. bisa. Siapkan operasi. Tuan Tua Darman, silakan keluar dulu. Ayah, Nggak apa-apa. Dokter Agus, gimana keadaannya? Tuan Tua Darman, aku mampu selesaikan tugas. Tuan Muda Rafael bakal sadar secepatnya. Aduh, Tuhan memberkati. Cepat siapkan air bersih dan baju ganti buat Rafael. Cepat siapkan baju ganti. Cepat. kau. Aduh, Amel, kau ini kenapa? Tuan Muda Rafael baru selesai operasi. Sekarang masih lemah banget. Kalau sampai terganggu, apa kau bisa tanggung jawab? Aku nggak sengaja. Nggak sengaja. Kau kira aku nggak tahu apa yang kau pikirkan? Tuan Tua Darman, barusan aku dengar dia mengeluh. Kalau Tuan Muda Rafael sadar, pekerjaan dia pasti semakin banyak. Jangan karena kau mau bermalas-malasan, lalu acuh pada kesehatan Tuan Muda Rafael. Kau menghambat pemulihan Rafael. Sekalipun punya 10 nyawa juga nggak cukup buat ganti rugi. Kalau terulang lagi, nggak bakal ku maafkan. Kerja ceroboh banget. Merusak parah.
Sesuai hukum keluarga, bawa cambuk 10 kali, laksanakan hukum keluarga. Siap. Sudah sadar, Tuan Muda Rafael sudah sadar. Aduh, Rafael, cucu kesayanganku. Akhirnya kau sadar juga. Amel, Tuan Tua Darman sudah beri perintah. Kulihat kali ini siapa yang bisa melindungimu. Aku beneran nggak sengaja. Amel. Ayo, biar aku beritahu aturan di sini. Aduh, Rafael. Kembali kau. Jangan pukul aku. Aku nggak sengaja. Sudah bikin masalah kayak gini, kau masih berani menangis? Kuajar kau. Siapa suruh kau membangkang? Kuajar kau. Kuajar kau. Siapa suruh kau membangkang? Kuajar kau. Kau berani menghindar? Kuajar kau. Siapa suruh kau menghindar? Kalau lain kali berani kayak gini lagi, percaya nggak bakal kuhajar habis-habisan? Kembali ke kamarmu, pergi. Hidupnya benar-benar nggak mudah. Suaminya sudah koma 6 tahun, dia menjaganya selama 6 tahun penuh. Rumah sama tanah juga sudah dijual. Iya, tangan secantik itu sekarang jadi kasar penuh kapalan. Dulu Amel juga kayak gini merawatku. Demi mengumpulkan biaya berobat buat aku, selama ini sudah banyak menderita. Kali ini, aku nggak boleh biarkan dia menderita lagi. Rafael, kau baru sadar nggak boleh asal gerak. Amel, biar aku jemput kau pulang. Rafael, kau mau ngapain? Hei. Rafael! Dion, biaya operasi kau bakal terkumpul sebentar lagi. Kau tunggu sebentar lagi ya. Ibu, ibu. Ibu, ibu. Hari ini kami memungut botol banyak banget, bisa dijual jadi banyak uang. Nanti biaya operasi ayang bakal terkumpul. Kami pengen bantu meringankan beban ibu. Ibu capek banget. Hebat banget. Belum makan, nak? Makanlah. Ibu makan dulu. Amel. 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 Demi aku, kau sampai menjual rumah. Selama bertahun-tahun ini, aku berutang terlalu banyak padamu. Dion. Amel. Yang ini lumayan enak. Coba dengar. Ada suara. Angkat lebih tinggi sedikit. Ke kiri, ke kiri. Gimana? Yang kiri jadi rendah. Kebanyakan turunnya angkat lagi. Kalau gini gimana? Kayak gini sudah bagus. Amel, sebenarnya kau ada di mana? Rafael, kenapa kau membeli rumah tua kayak gini? Dokter sudah bilang, kau baru sadar, nggak boleh berkeliaran. Dasar anak ini. Rafael, kalau kau butuh sesuatu, bilang sama kakek. Kalau kau mau bintang di langit pun, kakek bakal ambilkan buat kau. Kakek, sebenarnya selama ini selalu ada orang yang merawatku. Kami bukan cuma sudah menikah, bahkan punya 2 putra. Apa katamu? Dulu aku kecelakaan dan terluka parah. Dia yang menolongku demi mengobatiku sepanjang tahun kerja di perantauan. Kakek, aku harus menemukan dia. Kau bilang kau sudah punya 2 putra? Wah!
Berarti aku sudah punya 2 cicit. Aduh, Tuhan memberkati. Akhirnya keluarga Halim punya penerus. Rafael, kau sudah memberikan cicit buat aku. Bukan cuma 1, tapi 2. Wah. Kakek, beberapa waktu ini aku ingin keluar mencarinya. Cari, menantu cucu harus ditemukan. Dia susah payah merawat kau selama 6 tahun. Pantas jadi bagian keluarga Halim. Sampaikan perintahku dalam 3 hari. Harus temukan menantu cucu. Siap. Oh iya kakek, setengah kalung giok yang kakek berikan dulu, ku berikan padanya. Kalau ada petunjuk, harus kasih tahu aku. Iya, baik. Hari ini kakek bakal adakan acara reuni keluarga buat menantu cucu. Aku mau umumkan ke seluruh kota Jaya. Biar semua orang penting di kota Jaya membantu aku mencari menantu cucu. 85, 86, 87, 88. Kak Arvin, kita punya botol sebanyak ini. Bisa ditukar jadi banyak uang. Sampai nanti biaya operasi ayah bakal terkumpul. Kita tetap harus berusaha. Membantu meringankan beban ibu. Ibu capek banget. Iya. 89. 90. Kakek, coba lihat. Aku sudah memungut botol sebanyak ini. Bisa ditukar jadi banyak uang. Nanti aku bakal ganti tongkat baru buat kakek. Biar kakek nggak kesusahan lagi. Baik, baik. Cucu baik. Baik. Dua anak ini mirip banget sama Rafael waktu kecil. Cepat, ambil rambut 2 anak ini. Ikut aku buat tes DNA. Menyambut Tuan Muda Rafael. Punggungnya mirip banget sama Dion. Tuan Muda Rafael hilang selama 6 tahun, kemarin baru kembali, bahkan membawa kabar soal Nyonya Muda. Hari ini, Tuan Tua Darman mau mengadakan acara reuni keluarga buat Nyonya Muda. Seisi halaman, semua ruangan harus benar-benar dibersihkan. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Paham? Siap. Siap. Lanjutkan pekerjaan kalian. Anak baru, ikut aku. Amel, selanjutnya, semua toilet di rumah keluarga Halim jadi tanggung jawabmu harus dibersihkan sampai mengkilap. Paham nggak? Siap. Kalau sampai ada kesalahan, percaya nggak, bakal usir kau dan putramu keluar dari rumah keluarga Halim. Begitu bahas Tuan Muda Rafael, mukamu langsung berseri-seri, beneran merasa diri sendiri Nyonya Muda ya. Cepat bersihkan. Sebentar lagi bakal kuperiksa. Pergi sana. Oke, tangan. Terima kasih atas peluang dari Tuan Tua Darman. Asal bisa selamatkan suamiku. Aku sanggup. Amel, gimana kau sebenarnya? Dion, keluarga Halim baik banget. Sebentar lagi aku bisa mengumpulkan biaya operasimu. Amel, apa itu kau? Amel, apa itu kau, Amel? Amel! Acara reuni keluarga kali ini diadakan Tuan Tua Darman buat mencari keberadaan Nyonya Muda. Ini momen krusial di mana semua orang penting di Kota Jaya diundang. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Semuanya harus tetap fokus, dengar nggak? Kami paham. Lanjutkan pekerjaan kalian. Gesit sedikit. Siap.
cuma ingin satu ya. Jangan-jangan kau mau mencuri seutas buat mengobati suamimu yang terbaring sakit itu. Sudahlah nggak mengerti aturan, nggak jujur pula. Sudahlah mencuri roti di dapur. Sekarang malah mengincar hadiah buat nyonya muda. Aku nggak gitu, Kak Mira. Anda salah paham. Salah paham apanya? Kau nggak jujur memang fakta, kan? Semuanya kemari. Kalian tahu nggak? Kamar dia kotor dan berantakan banget. Isinya botol-botol sama kardus bekas. Semua itu hasil curian dua anak bandelnya itu. Ibunya kayak apa, putranya juga kayak apa. Kenapa? Memangnya bukan? Kalau berani, suruh suami kampunganmu itu datang membukul-bukul. Oh, kalian belum tahu kan? Tuan Muda Rafael hilang selama 6 tahun, suaminya terbaring sakit selama 6 tahun. Kalian semua tahu nggak? Dia bahkan mengira Tuan Muda Rafael adalah suaminya. Walaupun aku miskin, harga diriku nggak rendah. Mencuri bukan hal yang bakal aku lakukan. Silakan kritik aku semaumu, tapi jangan pernah kritik suami dan anakku. Aduh, galak juga kau. Cuma wanita hina dari desa. Masih berharap jadi nyonya muda kami. Memangnya kau pantas kalau bukan Tuan Tua Darman yang membawamu? Memangnya kau bisa masuk ke sini? Masih berharap mau mendekati Tuan Muda kami? Kau cuma wanita jalang. Suamimu sakit parah. Kau hina anakmu pencuri. Memang yang mirip pantas jadi keluarga. Kau, hei! Apa maumu? Percaya nggak satu kata dari aku bisa mengusirmu keluar dari keluarga Halim? Suamimu yang nggak berguna itu tinggal tunggu ajal saja di rumah. Masih berani melotot padaku. Hentikan dulu pekerjaan kalian semua. Biar dia kerjakan sendiri. Kalau belum selesai dikerjakan sebelum acara dimulai, Tuan Besar Rio dan Tuan Tua Darman marah. Biar dia bereskan barangnya. Pergi dari sini. Amel, maaf merepotkanmu. Amel, kami juga nggak bisa apa-apa. Jangan salahkan kami ya. Cepat kerja. Silakan masuk. Lihat saja gimana aku mengusirmu dari sini. Aduh, Amel, kau ngapain? Bisa-bisanya kau menabrak menara sampahnya buat nyonya muda. Tuh anak manis, ayo makan buah persik. Makasih Tuan Tua Darman. Aduh, pintar banget. Tuan Tua Darman, hasilnya sudah keluar. Bagus. Cocok semuanya. Berdasarkan hasil tes DNA, dua anak ini memang cicit kandungku. Ya ampun Tuhan. Kakek buyut benar-benar senang banget. Ayo kakek buyut bawa kalian pergi cari menantu cucu. Ayo. Ada apa ini? Amel, aku cuma menyuruhmu lebih gesit sedikit. Kenapa kau malah marah sampai menjatuhkan menara sampahnya? Itu buat menyambut reuni sama nyonya muda. Walaupun kau pernah menolong Tuan Tua Darman, bukan berarti kau bisa seenaknya, kan? Tadi siang menjatuhkan Ember, hampir mengganggu Tuan Muda Rafael. Sekarang menjatuhkan menara sampahnya. Kau mau merusak acara reuni keluarga ini, ya? Tuan Besar Rio, bukan aku, itu dia. Cukup! Aku lihat sendiri. Kau masih mau membantah. Kalau bukan ayahku yang membawamu, kau kira kau pantas masuk ke keluarga Halim? Sekarang malah sengaja menjatuhkan minuman penyambutan buat menantuku. Jahat sekali pikiranmu. Laksanakan hukum keluarga. Siap. Berlutut. Sudah menyinggung keluarga Halim, kayaknya di seluruh kota Jaya nggak ada tempatnya lagi. Benar. Mira, tampar dia. Siap. Tuan Besar Rio, aku nggak gitu. Aku diberi kesempatan kerja di keluarga Halim oleh Tuan Tua Darman, sudah bersyukur banget. Mana mungkin berani melakukan hal kayak gini? Anda harus percaya padaku. Tampar dia. Siap. Tampar 100 kali. Lalu usir dari keluarga Halim. Siap. Tuan Besar Rio, aku mohon. Aku nggak bisa kehilangan pekerjaan ini. Jangan usir aku. Leon masih butuh uang buat berobat. Masih ada Arvin dan Arka. Kalau memang ayahku suka dua anak itu, tinggalkan anaknya, usir dia keluar. Tuan Besar Rio, jangan.
Arvin dan Arka itu jantung hatiku. Anda nggak boleh memisahkan kami. Lakukan. Tahan dia. Beneran bukan aku, Tuan Besar Rio. Beneran bukan aku. Wajar kau. Tuan Besar Rio, beneran bukan aku. Yun, aku cuma ingin mengumpulkan uang buat mengobatimu. Kenapa bisa jadi gini? Yun, bukannya kau bilang kau mau melindungi kami? Cepat selamatkan aku. Lagi memikirkan apa? Ingin suami kampunganmu datang menyelamatkanmu? Atau bermimpi jadi nyonya muda? Biar ku hancurkan wajahmu sekarang. Lihat siapa yang masih menginginkanmu. Berhenti! Lihat siapa yang berani sentuh menantu cucuku. Berhenti! Ayah. Lihat siapa yang berani sentuh menantu cucuku. Arvin! Arka! Ibu, Aku mau lihat. Hari ini siapa yang berani sentuh menantu cucu keluarga Halim. Ini? Bagus ya, Mira. Kau seorang pembantu, beraninya memukul menantu cucuku. Siapa yang kasih kau keberanian? Seseorang, beri dia pelajaran. Tuan Tua Darman, aku cuma menuruti perintah buat kasih pelajaran pada pembantu kurang ajar. Ayah, dia cuma pembantu yang datang dari desa. Kenapa bisa tiba-tiba jadi menantu cucu keluarga Halim? Aku sudah suruh orang selidiki jelas. Dua anak ini, anak kandungnya Rafael, berarti cicit kandungku. Dan Amel, ibu dari dua anak ini. Dengan kata lain, dia adalah menantu cucu keluarga Halim. Ini mana mungkin pembantu desa yang ceroboh ini mendadak berubah jadi menantu cucu keluarga Halim? Nggak mungkin. Hal kayak ayam kampung jadi burung Phoenix mana mungkin terjadi di keluarga Halim. Ayo bangun. Menantu cucu, kau sudah diperlakukan nggak adil. Tenang saja. Orang yang menindasmu hari ini pasti bakal kuhukum seberat mungkin. Tuan Tua Darman, apa Anda salah orang? Suamiku namanya Dion, bukan Rafael. Nggak mungkin salah. Dion yang kau sebut itu adalah Rafael cucuku. Dion yang kau sebut itu adalah Rafael cucuku. Sini. Ini hasil tes DNA kedua anak ini. Berdasarkan hasil tes DNA, mereka ini anak kandung Rafael cucuku. Jadi maksudnya Dion itu beneran cucu kandung Anda? Benar. Dion yang kau rawat selama 6 tahun itu Rafael cucu kandungku. Kalau gitu, Dion bukan Rafael. Rafael bisa dapat perawatan yang baik di keluarga Halim. Kalau gitu aku tenang. Menantu cucu, kau benar-benar tulus banget sama Rafael. Tenang saja, dia sudah pulang ke rumah. Sudah dapat pengobatan terbaik. Sini pengawal, suruh Rafael kemarin biar dia ketemu sama Amel dan dua anak mereka. Amel, kau nggak tahu kan? Begitu Rafael sadar, dia langsung mencarimu. Sekarang syukurlah kalian berdua bisa bertemu kembali. Ini benar-benar kabar yang bahagia banget. Begitu Rafael sadar, yang dipikirkan itu aku. Amel, kau bukan cuma menyelamatkan Rafael, tapi juga memberi keluarga Halim 2 cucu laki-laki. Aku pasti bakal mengadakan pernikahan besar buat kau sama Rafael. Kelak kau bakal merasakan hidup yang mewah. Dasar wanita jalan sialan. Kalau kau beneran menantu cucu keluarga Halim, apa aku masih bisa hidup enak di keluarga Halim? Mau naik derajat lewat keluarga Halim? Jangan harap, lepaskan aku. Tuan Tua Darman, Anda sudah tertipu. Hasil tes DNA itu palsu. Hasil tes DNA itu palsu. Kak Mira, apa maksudmu? Tuan Tua Darman,
wanita hina dari desa ini dari awal memang sengaja mendekati Anda. Dia mau memanfaatkan kesempatan buat naik derajat lewat keluarga Halim. Apa? Beneran ada hal kayak gini? Sungguh keterlaluan. Keluarga Halim itu konglomerat di kota ini. Setiap hari nggak terhitung berapa orang yang mau menyusup masuk ke keluarga Halim. Sayangnya, yang terakhir melakukan itu sudah dibuang ke sungai oleh Tuan Tua Darman. Ada apa ini sebenarnya? Memangnya tes DNA masih bisa dipalsukan? Tuan Tua Darman, gimana tes DNA ini dilakukan? Tuan Tua Darman yang memerintahkan aku ke kamar Amel buat mengambil rambut dua anak itu, lalu menyuruh Dokter Agus melakukan tesnya. Benar kalau begitu. Tuan Tua Darman, semua ini cuma akal-akalan dia. Dia sengaja pura-pura bersihkan kamar buat mengumpulkan rambut Anda dan Tuan Besar Rio, terus disebar di kamarnya. Ini memang momen yang sudah dia tunggu. Kau memfitnahku. Aku nggak mungkin melakukan hal kayak gitu. Kakek buyut, ibuku bukan orang kayak gitu. Ibu nggak mungkin melakukan hal kayak gitu. Ayah, kalau kayak yang dia bilang, tes DNA ini mungkin saja palsu. Nona Amel, walaupun ucapan Mira perlu dibuktikan, tapi aku nggak bisa nggak percaya. Semua orang tahu. Keluarga Halim 6 generasi cuma satu penerus. Kalau sampai salah mengakui keturunan, harta keluarga Halim bisa jadi milik orang lain. Keluarga Halim nggak mungkin ambil resiko kayak gitu. Benar, siapapun yang berani menipu kami harus siap menerima amarah nggak terbendung dari keluarga Halim. Liontin Giok ini pusaka keluarga Halim cuman ada satu di dunia. Rafael bilang dia sudah kasih setengah liontin ini pada menantu cucu. Hari ini kalau kau bisa menunjukkannya, aku bakal mengakuimu. Kalau enggak, jangan salahkan aku jadi tega. Liontin Giok ini? Amel, liontin giok ini warisan keluarga kami. Sekarang, aku serahkan padamu. Hadiah ini terlalu mahal. Aku nggak bisa terima. Amel, kau sudah menyelamatkanku. Sekarang juga sudah menikah denganku. Kau adalah istriku. Liontin giok ini, kau pantas menerimanya. Dion. Ada. Dulu Dion pernah kasih aku liontin giok yang sama persis kayak ini. Bantu ibu pegang. Ibu, kami bantu ibu cari. Mana mungkin? Biasanya selalu ku bawa. Ada apa sebenarnya? Nggak usah dicari lagi. Kau nggak mungkin menemukannya. Aku belum kamu bangga. Hajar kau. Hajar kau. Kembali ke kamarmu. Pergi. Liontin Giok ini, ada padaku. Putriku yang sebenarnya sudah menolong Tuan Muda Rafael. Nah, keluarkan liontin Giok yang diberikan Tuan Muda Rafael. Kakek. Cocok banget, sesuai banget. Ternyata kau memang menantu cucuku. Amel, kau sebenarnya di mana? Sudah 6 tahun. 6 tahun ini memang berat banget buat kau. Tunggu aku menemukan kau dan anak-anak. Pasti bakal bikin kalian melalui hidup paling bahagia di dunia. Tuan Muda Rafael, Nyonya Muda sudah ditemukan. Silakan segera ke lokasi acara reuni keluarga. Apa? Sudah ketemu? Cepat antar aku ke sana. Ini nggak mungkin. Ini punya aku, cepat kembalikan. Kalau asal bicara lagi, ku supik mulutmu. Liontin Gioknya ada di sini. Bukti sudah sejelas itu. Kau masih mau berkelit. Tuan Tua Darman, Anda harus membela Novi. Hukum berat wanita jahat yang menipu secara terang-terangan ini. Seseorang, tangkap mereka semua. Tuan Tua Darman, liontin giok itu beneran punyaku. Aku nggak berbohong. Masih saja berkelit. Dasar wanita jahat. Kalau bukan karena ibuku ada di tempat, kau hampir saja berhasil. Kakek,
Boleh nggak ketiga orang nggak tahu diri yang berani menipu keluarga Halim secara terang-terangan ini diserahkan padaku buat dihukum. Kalau nggak dihukum berat, siapa tahu kedepannya bakal ada orang yang menginjak-injak keluarga Halim. Kalau gitu, biar kau saja yang urus. Makasih kakek. Pengawal, patahkan satu kakinya lalu lempar keluar. Usir dari keluarga Halim. Enggak boleh menindas ibuku. Kakek buyut, ibu bukan penipu. Jangan patahkan kaki ibu. Aku mohon kakek buyut. Tunggu. Ayah, ini beneran foto Rafael sama Amel. Jangan-jangan dua anak ini beneran anak. Tuan Tua Darman, foto ini juga palsu. Bukan gitu, foto ini asli. Itu foto bersama punya ayah dan ibu. Dasar anak bandel. Kau bilang foto ini asli terus beneran asli? Putriku punya video romantis sama Tuan Muda Rafael. Nak, tunjukkan videonya biar mereka semua lihat. Kakek, coba lihat. Ini beneran Rafael. Kakek, foto ini foto palsu hasil editan komputer. Videoku yang asli. Semua orang tahu. Video itu nggak bisa diedit. Bagus ya. Niatmu memang jahat banget. Bisa-bisanya persiapan kau semacam itu. Menurutku, kau sudah merencanakan dari awal buat merebut harta keluarga Halim. Kau, niatmu pantas dihukum. Niatmu pantas dihukum. Ayah. Amel, semua milik keluarga Halim adalah milikku. Meskipun kau yang asli, kenapa memang? Aku sudah diakui Tuan Tua Darman. Mulai sekarang, aku ini menantu cucu sah dari keluarga Halim. Pengawal, patahkan satu kakinya lalu seret keluar. Jangan pernah biarkan dia menginjak rumah keluarga Halim lagi. Lakukan! Jangan! Kulihat siapa yang berani menindas istriku. Kulihat siapa yang berani menindas istriku. Yon. Rafael! Hei, Rafael! Aduh! Rafael! Aduh! Rafael! Rafael! Jangan menakuti kakek! Dokter! Dokter! Rafael! Gimana Dokter Agus? Gimana keadaannya? Ini kenapa? Dokter Agus! Dokter Agus! Tuan Tua Darman, Tuan Muda Rafael belum pulih sepenuhnya, ditambah ledakan emosi yang membuat gejala lamanya kambuh, makanya tiba-tiba pingsan. Ini cepat bawa ke rumah sakit. Jangan buang waktu lagi. Cepat. Kau! Kalau bukan karena kau yang bikin keributan besar hari ini, mana mungkin gejala lama Rafael kambuh. Sekarang kau pergi dari sini. Aku nggak mau lihat kau lagi. Segera keluar dari sini. Bawa mereka semua pergi. Ayah, mending pulang dan istirahat dulu. Jangan marah sampai ganggu kesehatan. 3 orang itu nanti pasti kuhukum berat. Pulang? Mana mungkin aku bisa tenang? Siapkan mobil ke rumah sakit. Aku mau menemani Rafael. Baik, jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Ayo! Tenang saja Tuan Tua Darman, nggak ada masalah pada Tuan Muda Rafael, istirahat beberapa hari saja bakal pulih. Baik. Rafael, Tuan Tua Darman, Tuan Muda sekarang, menurut Anda soal pernikahannya? Kau tenang saja, keluarga Halim gak bakal merugikan siapapun yang sudah membantu keluarga Halim. Walaupun sekarang Rafael pingsan, tapi aku tetap bakal mengakui Novi sebagai menantu cucu. Mulai sekarang, kau besan keluarga Halim. Gak usah memanggil aku tuan lagi, panggil besan Darman. Baik, besan Darman. Iya, besan Dira. Kau sudah bekerja belasan tahun di keluarga Halim, kan? Sampai kemarin, sudah genap 16 tahun. Mulai sekarang, kau tamu kehormatan keluarga Halim. Biar para pembantu yang melayanimu. Besan Darman, apa ini pantas? Iya, apa yang nggak pantas, aku yang putuskan gitu saja pokoknya. Novi, acara kali ini sudah dikacaukan sama wanita jahat itu, jadi berakhir terburu-buru. Tapi kau tenang saja, 3 hari lagi aku bakal mengadakan pesta yang lebih besar dan lebih mewah. Sampai nanti bakal aku umumkan ke seluruh kota, kau ini menantu cucu sah dari keluarga Halim.
Halo, baik. Ayah, Dewan Direksi dengar Rafael sudah pulang. Mau rapat buat bertemu sebentar. Sebelumnya demi cari Rafael, rapat Dewan Direksi sudah sering ditunda. Kalau gitu, aku ke sana sebentar. Pesan Mira, Rafael di sini. Harus mengandalkan kau dan Novi buat jaga dia. Pesan Darman, kalian sibuk saja dulu. Di sini ada aku dan Novi. Kalian nggak perlu khawatir sedikit pun. Iya, kakek tenang saja. Kami pasti bakal jaga Rafael sebaik-baiknya. Ayah, biar mereka yang dampingi. Ada mereka di sini, aku juga tenang. Kalau gitu mohon bantuan kalian. Sudah seharusnya. Bagus banget Ibu. Bisa mendekati keluarga Halim, kelak kita bakal merasakan hidup mewah yang nggak terbatas. Kekayaan datang dari risiko. Kalau bukan karena ibumu ini bertindak cepat, mana mungkin kau bisa jadi menantu cucu mereka? Ini keluarga Halim yang paling berpengaruh di Kota Jaya. Memang Ibu paling jago. Tapi gimana kalau Rafael sadar nanti? Kalau dia mengenaliku, keluarga Halim pasti membongkar kedokku dan merasakan ledakan amarah keluarga Halim. Kau juga bilang, tunggu dia sadar dulu. Kalau gitu, kita bikin dia agak lama sadar. Di dalam sini ada obat tidur yang bisa mengacaukan kinerja obatnya. Setidaknya bakal tidur beberapa bulan lagi. Nanti kalau dia sadar, kita seraya dulu pergi jauh membawa harta keluarga Halim. Memang Ibu paling jago. Tapi kita juga harus punya rencana cadangan. Sekarang pikirannya masih kacau banget. Apapun yang kita bilang, dia pasti percaya. Jadi, mending sekarang kau tidur saja sama Tuan Muda Rafael sekarang. Cepat bikin hal ini jadi kenyataan. Maksud Ibu? Benar, tunjukkan semua kemampuanmu. Nanti terserah, mau diperiksa gimana pun. Isi perutmu juga anak Tuan Muda Rafael. Tapi Ibu, wanita sialan dan 2 anaknya itu tetap bakal berbahaya. Putriku sayang, kau tenang saja. Masalah harus tuntas sampai tuntas. Ibumu ini tahu, orang mati nggak bisa bicara. Asal mereka lenyap, bukankah semuanya nggak ada yang bakal tahu? Selamat ya, selamat. Nggak disangka suamimu ternyata cucu penerus tunggal generasi ke-6 keluarga Halim. Sekarang kau sama anak-anakmu pasti bakal hidup enak terus. Amil, kau hebat juga ya keluarga Halim itu. Kenapa langsung pergi? Dasar, aku juga bukan mau pinjam uang. Ya ampun. Ini Amil kan? Iya, memang benar dia. Dia yang jaga suaminya yang koma selama 6 tahun. Sampai bikin Tuhan terharu. Nggak disangka suaminya ternyata anggota keluarga Halim. Adik Amel, kau sudah bersusah payah selama 6 tahun. Keluarga Halim pasti baik padamu, kan? Adik Amel, ada apa ini? Kenapa dia? Aduh, kalian sibuk saja dulu. Jangan asal bicara lagi. Ayo, istirahat dulu di rumahku. Ada apa-apa, kita bicarakan pelan-pelan. Sini, biar Bibi pegang. Istirahat dulu di rumahku. Jadi kayak gitu ceritanya. Dasar Rafael itu. Meninggalkan anak istri, mengabaikan keluarga. Benar-benar keterlaluan. Kau susah payah merawat dia selama ini. Dia malah nggak mengakui kau. Sekeluarga semuanya memang brengsek. Nggak tahu balas budi dan nggak punya nurani. Terus Mira sekeluarga itu benar-benar sampah masyarakat. Aduh. Maaf Adi Amel. Membuatmu kaget. Ini beneran bikin aku marah banget. Bu Marni, nggak apa-apa. Aku cerita sama kau, hatiku jadi lebih lega. Orang desa bicaranya ceplas-ceplos. Orang kayak gitu memang pantas dimarahi. Aduh, aku keterusan bicaranya. Ayo makan dulu, makanannya sampai dingin. Bu Marni, rumahku sudah lama dijual. Kalau nggak ada kau, kami nggak tahu mau tinggal di mana. Makasih ya, benar-benar makasih banget. Hai, kita tetangga, buat apa bicara gitu? Kelak besarkan kedua anak ini, jalani hidup baik-baik. Itu yang paling penting. Makanlah. Aku kembali ke kamar dulu. Cepat makan. Ibu, sebenarnya ayah kemana? Aku rindu ayah. Ayah kalian. Berita terbaru, keluarga konglomerat Halim mengumumkan bakal mengadakan pesta besar dalam waktu dekat buat menyambut menantu cucu keluarga Halim. Menurut kabar, cucu tertua keluarga Halim, Rafael, hilang selama 6 tahun. Orang baik ini yang... Ayah kalian nggak menginginkan kita lagi. Terus kakek buyut gimana? Dia baik banget sama kita. Dia bukan kakek buyut kalian. Dia kepala keluarga Halim. Sudah, cepat makan ya.
Cepat makan. Ibu, bukan ayah yang nggak menginginkan kita, tapi kita yang nggak menginginkan ayah lagi. Ibu, kelak aku sama Arka bakal sama-sama menjaga ibu. Benar, kelak aku sama Kak Arvin bakal sama-sama menjaga ibu. Baik, baik. Tunggu kalian sudah dewasa nanti baru dibicarakan. Sekarang tidur dulu. Gimana? Ayo, rebahan. Cepat! Cepat, kalian siapa? Seseorang. Keluarga Halim, apa kalian beneran harus menghabisi kami sampai tuntas? Kalau enggak hukum berat orang hina yang mau naik derajat pakai cara licik kayak kalian, mau diletak di mana muka keluarga Halim, Nyonya Muda Novi mau hukum berat kalian bertiga penipu, biar semua orang... Ibu, cepat lari. Ibu nggak mungkin meninggalkan kalian. Anak-anak, cepat pergi. Kalian siapa? Seseorang, tolong. Gawat, cepat pergi. Cepat lepaskan, lepaskan. Adik Amel. Adik Amel, kok nggak apa-apa nih kan? Ada apa sebenarnya? Keluarga Halim, itu keluarga Halim. Mereka mengutus orang buat menculik anakku. Apa? Keluarga Halim ternyata sekejam itu. Aku harus menyelamatkan mereka. Mereka satu-satunya harapanku. Tanpa mereka, aku nggak bisa hidup lagi. Jangan panik. Kita bakal cari cara sama-sama ya. Adik Amel, keluarga Halim tiba-tiba berubah sikap. Tapi tetap harus pakai logika, kan? Semua warga desa jadi penjaminmu. Kau yang merawat Dion selama 6 tahun. Bawa bukti ini ke sana. Aku nggak percaya keluarga Halim masih berani macam-macam pada kalian bertiga. Iya, benar. Kita semua sudah siap jempol. Kalaupun sampai ke pengadilan, aku juga siap bersaksi. Aku tanggung jawab. Kau yang merawat dia selama 6 tahun. Aku siap bersaksi. Iya. Aku juga bisa jadi saksi buat kau. Walaupun mereka keluarga konglomerat, tapi tetap nggak bisa menentang hati nurani. Makasih semuanya. Cepat berdiri. Kita semua tetangga nggak perlu bicara. Sudah. Bawa ini. Cepat selamatkan anak-anak. Baik. Baik. Cantik banget. Semuanya! Beberapa hari ini, kayaknya semuanya juga sudah tahu ada orang yang berniat jahat coba menyusup ke keluarga Halim dengan cara menipu, berniat mendekati orang berpengaruh. Tapi untungnya, berkat bantuan menantu cucu keluarga Halim, orang jahat sudah dapat hukuman. Sekarang, aku umumkan, Novi ini menantu cucu keluarga Halim, juga calon nyonya utama keluarga Halim. Tuan Tua Darman? Tuan Tua Darman, Tuan Muda Rafael sudah sadar. Apa? Rafael sudah sadar? Cepat ke rumah sakit, Tuan Darman, Rafael sudah sadar. Benar, sekarang aku bakal pergi melihat Rafael. Terus kami di sini? Pesta ini memang diadakan khusus buat Novi. Besar Mira dan Novi tentu saja harus di sini memimpin acara dan menyambut tamu. Ayo. Ibu, kita gimana? Rafael sudah sadar. Apa kita bakal ketahuan? Kau takut apa? Keluarga Halim sudah mengumumkan kalau kau menantu sah keluarga Halim. Selama dia pingsan di rumah sakit, aku yang selalu menjaganya. Semua orang juga lihat. Kalaupun ketahuan, keluarga Halim pasti bakal jaga nama baik. Nggak bakal melakukan apapun pada kita. Oh iya, Ibu. Gimana soal wanita jalan dan kedua putranya itu? Kau tenang saja. Semua sudah kuatur. Kapan saja bisa kuatur biar dua anak bandel itu pergi. Amel wanita jalang itu juga tertangkap sebentar lagi. Kau tinggal nikmati posisinya yang muda itu. Ibu bakal membereskan segala hambatan. Semuanya, kondisi Rafael sudah mulai membaik. Aku rasa sebentar lagi kami bisa mengadakan pesta pernikahan. Nanti aku bakal undang kalian semua buat menyaksikan pernikahan aku sama Rafael. Tunggu. Dia itu palsu. Ternyata wanita gila ini lagi. Kemarin kedoknya dibongkar di depan umum masih belum cukup. Sekarang mau bikin keributan apa lagi? Aduh, wanita ini nggak tertolong lagi. Dasar wanita jalang. Kebetulan aku kebingungan mencarimu, kau malah datang sendiri. Tangkap dia. Tunggu. Semua warga di sana bisa jadi saksi kalau aku yang menyelamatkan Dion, yang juga
kalian sebut Rafael itu. Aku juga yang merawatnya selama 6 tahun penuh. Semua orang bisa bersaksi buat aku. Luffy, aku nggak berharap kau minta maaf padaku. Aku juga nggak ingin status apapun. Aku cuma mau sebuah kejelasan. Satu lagi, asal kau melepaskan anakku, aku bisa menganggap masalah ini selesai. Mau kejelasan? Baik, aku beri kau kejelasan. Kejelasan kayak gini, kau puas nggak? Kau bilang aku palsu? Tentu saja aku tahu aku ini palsu. Aku juga tahu kau difitnah. Terus kenapa memangnya? Apa ada yang percaya padamu di sini? Bukan cuma itu. Aku bahkan bisa bikin kau patuh dan mengaku kalau kau yang palsu, aku yang asli. Kau percaya nggak? Ibu! Ibu! Arvin! Ibu! Arka! Ibu! Ibu! Sudah lihat kan? Ibu! Kalau kau nggak menuruti ucapanku sekarang, kedua anakmu ini bakal dilempar jadi makanan ikan. Kumohon tolong lepaskan mereka. Kau mau aku melakukan apa? Bakal ku turuti. Baik. Sekarang kau umumkan pada semua orang kau ini palsu. Kalau kau nggak mengaku, mereka bakal mati. Aku bicara sambil berlutut. Aku ini. Kau siapa? Cepat bilang. Kalau enggak, kedua putramu harus mati. Aku ini wanita jalan yang sedang berniat buat memasukkan identitas. Sudah kuduga dia memang penipu. Novi memang menantu cucu keluarga Halim. Aku sudah bilang, lepaskan anakku. Lepaskan? Hah? Jangan harap. Semuanya barusan sudah dengar, kan? Dia sendiri yang mengaku kalau dia palsu. Menurut kalian, gimana mengurus wanita yang menghalalkan segala cara buat menipu ini? Berbuat banyak kejahatan, nggak punya hati nurani. Orang kayak gini memang pantas mati. Benar. Untung saja kedoknya terbongkar. Kalau enggak, hampir saja dia berhasil. Aku sudah menuruti semua syaratmu. Tolong lepaskan anakku. Syarat? Apa kau pernah lihat ada yang negosiasi sama orang mati? Hari ini kau nggak bisa keluar lagi dari sini. Tuan Muda Rafael, waktunya makan obat. Anda coba, apa suhunya cocok? Beberapa hari ini, Nyonya Muda Novi yang menjaga Anda. Aku juga nggak tahu cocok nggak buat Anda. Tuan-tuan. Nyonya Muda Novi? Aduh, dasar aku lupa. Menantu cucu sudah ketemu. Sekarang dia lagi ada di lokasi pesta. Besok kau. Aku mau mencarinya. Rafael, dasar anak ini. Sehari saja nggak bisa tunggu. Gak peduli asli atau palsu, asal kau mati, keluarga Halim juga cuma bisa mengakuiku karena terpaksa. Masa keluarga Halim bakal mencari orang mati buat dijadikan menantu? Coba bilang, apa gunanya kau hidup? Kalau aku jadi kau, aku sudah nggak punya muka buat hidup lagi. Iya, orang jahat kayak gini mati juga pantas. Berniat banget mendekati orang berpengaruh. Benar-benar kejahatan luar biasa. Kalau kau pergi mati sekarang, mungkin aku bisa melepaskan kedua putramu. Tapi kau juga nggak mungkin mempercayaiku, kan? Coba kau pikir, apa gunanya kau hidup? Identitas hilang. Anak nggak ada. Bahkan Rafael juga nggak menginginkanmu lagi. Apa katamu? Oh iya, aku lupa memberitahu kau. Aku sama Rafael, kami sudah punya anak. Dia bilang, dia nggak kenal sama sekali sama kau. Nggak mungkin. Jangan membohongiku. Kalau berpikir kayak gitu, kau merasa lebih tenang.
silakan saja. Kalau kau nggak bergerak juga, kedua putramu itu bakal mati. Dion, maafin Kakak. Aku nggak bisa menemani kalian lagi. Amel! 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 Dion. Amel, sudah nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Siapa yang nyalinya besar banget? Berani menindas istri Rafael? Aku tanya sekali lagi. Siapa yang nyalinya besar banget? Berani menindas istriku? Amel. Dion, aku kira kau nggak menginginkanku lagi. Maaf Amel, aku terlambat. Bikin kau jadi diperlakukan nggak adil. Aku nggak mungkin meninggalkan kalian. Maaf. Oh iya, Dion, anak kita. Ayo, cepat pergi. Novi, kau buru-buru gini mau kemana? Pesta ini diadakan khusus buat kau. Ini. Rafael, ini. Tangkap dia. Ini. Di mana anakku sama Amel sebenarnya? Cepat bilang. Rafael, anak kita dalam bahaya. Kita harus cepat selamatkan mereka. Apa katamu? Tidak, kau berani menyentuh anakku? Cepat bilang, ada di mana mereka? Tuan Muda Rafael, tenang. Mereka nggak apa-apa. Aku mana berani beneran berbuat sesuatu. Aku cuma mau menakuti dia saja. Rafael, Novi, sebenarnya ada apa ini? Bukankah Novi ini penyelamat nyawamu? Oh, benar Tuan Tua Darman. Aku juga nggak tahu kenapa Rafael tiba-tiba marah-marah pada kami. Rafael, apa pikiranmu masih kacau karena baru pulih? Sampai ditipu oleh orang kampungan ini. Rafael, aku ini penyelamatmu. Masih berani membohongiku? Kau beneran kira aku nggak tahu apapun? Membohongimu? Mana mungkin, Rafael? Jangan-jangan kau amnesia? Coba kau pikir lagi baik-baik. Pikir apa? Kalian beneran kira waktu aku terbaring di rumah sakit, aku nggak tahu semua yang kalian lakukan itu? Rafael, apa maksudmu? Memangnya yang menyelamatkanmu bukan mereka? Orang yang menyelamatkanku itu Amel. Dari awal sampai akhir, cuma dia sendiri saja. Kalau mereka bukan cuma nggak pernah menyelamatkanku, bahkan waktu aku dirawat di rumah sakit, mereka diam-diam menyabotasi obatku. Biar aku nggak bisa sadar lagi. Apa? Kau bisa-bisanya ada kejadian kayak gini, kalian? Dia bilang, selama aku koma terus, putri dia bisa terus menyamar jadi menantu cucu keluarga Halim. Tuan Muda Rafael, kau pasti lagi bermimpi. Kami mana mungkin? Aku mimpi. Kurasa kalian bermimpi pun nggak paham. Waktu aku terbaring di rumah sakit, semua yang kalian ucapkan itu, aku dengar jelas banget. Jadi maksudnya, yang sebenarnya 6 tahun lalu menyelamatkanmu, menikah dan punya 2 anak denganmu. Ternyata memang... Tentu saja itu, Amel. Dari awal sampai akhir, aku cuma punya dia saja. Ayah. Rafael, aku bersalah pada Amel. Sebelumnya aku sampai menuduh dia macam-macam. Bukan cuma membantu orang jahat, aku sendiri malah. Aku sampai mengusirnya dari keluarga Halim. Ayah juga tertipu oleh orang licik, makanya bikin keputusan yang salah. Tangkap 2 wanita jahat ini. Hukum berat mereka. Tuan Tua Darman, aku tahu aku salah. Aku nggak seharusnya menyamar jadi menantu cucu keluarga Halim. Aku nggak berani lagi. Liontin Diokmu, sebenarnya berasal dari mana? Ibuku yang memberikannya. Dia
Aku bilang semuanya. Asal Anda mau mengampuni kami. Liontin Giok itu, aku yang pungut. Itu setelah kasih dia pelajaran, di lantai ada setengah liontin Giok itu. Aku nggak tahu itu buat apa. Jadi ku simpan saja. Nggak disangka ternyata itu. Terus kau bilang, kau lihat sendiri dia meletakkan rambut buat memanipulasi hasil tes DNA. Itu aku sembarang-barang saja. Nggak kusangka, Anda beneran percaya. Lancang! Kalian terlalu lancang! Siapa yang kasih kalian keberanian? Hah? Beraninya menipu keluarga Halim! Tuan Darman, kami salah. Tuan Darman. Tuan Darman, menimbang aku sudah kerja keras buat keluarga Halim selama belasan tahun. Tolong ampuni kami. Tuan Darman, aku beneran tahu salah. Tolong maafkan kami, Tuan Darman. Apa kalian beneran tahu salah? Sudah tahu, kami sudah tahu. Sisa hidup kami rela kerja mati-matian buat Anda. Tolong maafkan kami. Nggak perlu sisa hidup ini. Di kehidupan selanjutnya saja, seseorang seret mereka keluar. Tuan Darman, jangan. Tuan Darman. Tuan Darman. Dan kalian juga pergi semuanya. Tuan Muda Rafael. Kedua Tuan Muda cilik sudah ditemukan. Cuma apa? Mereka kenapa? Cuma apa? Ada apa sama Arvin dan Arka? tenang saja. Kedua Tuan Muda cilik enggak kenapa-kenapa. Maksudmu Arvin dan Arka enggak kenapa-kenapa kan? Kami sudah panggil dokter buat periksa mereka. Cuma sedikit kaget. Kesehatan mereka enggak masalah. Syukurlah kalau gitu. Sudah nggak apa-apa, Amel. Sudah nggak apa-apa lagi. Mulai sekarang, aku nggak bakal membiarkan siapapun menyakitimu dan anak-anak nggak bakal meninggalkan kalian lagi. Aku bakal lebih baik lagi sama kalian. Nggak bakal meninggalkan kalian lagi. Apa benar yang kau bilang? Kalau gitu aku percaya kau sekali lagi. Dion, senang banget bisa melihatmu lagi. Tadinya aku sudah menyiapkan mental buat merawatmu seumur hidup. Nggak disangka. Ternyata kau Tuan Muda keluarga Halim. Tenang saja, Amel. Aku nggak bakal membiarkan kalian hidup susah lagi. Amel. Bukan, menantu cucu. Ini dulu kami yang ini. Tuan Besar Gio, Tuan Tua Darman. Maaf, aku nggak bakal melampaui batas. Aku nggak takut. Waktu mau pergi, aku bakal menggigit penjahat itu. Aku sudah tahu bakal ada yang menolong kita. Arvin, Arka, kalian berdua beneran nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Ibu. Kami laki-laki sejati, nggak takut. Iya. Kalian memang laki-laki sejati. Ayah, lain kali kalau nggak menginginkan Ibu dan kami lagi, kami bakal kasih pelajaran pada Ayah. Siapa bilang aku nggak menginginkan kalian? Aku mana mungkin nggak menginginkan kalian? Aduh, sudah kayak orang dewasa saja. Arvin, Arka, gimana kondisi kalian? Amel, masih marah sama kakek ya? Nggak berani. Tuan Tua Darman orang terhormat, Amel nggak berani keras kepala. Amel, waktu itu aku nggak berpikir jernih. Coba lihat bukan waktu ini, sudah semerah ini. Ini Tuan Tua Darman tampak berseri-seri. Badan sehat itu hal yang bagus. Ayo kita pergi. Rafael, aku harus gimana? Amel nggak mau memaafkan aku. Kakek, itu bukan urusanku. Aku juga nggak bisa bantu kakek. Siapa yang berbuat, dia yang tanggung jawab. Kakek, soal ini harus kakek selesaikan sendiri. Ya? Aku ini. Aduh, coba kau lihat. Anak kecil lebih gampang dibujuk, mulai dari 2 cicitku dulu. Kalau sudah berhasil membujuk mereka, Amel pasti bakal berubah pikiran. Coklat ini, coklat impor premium. Aku yakin mereka pasti bakal suka. Ini
Cucuku. Cucuku suka makan coklat nggak? Ini coklat terbaik. Ibu bilang, makan coklat bisa bikin gigi berlubang. Kami nggak makan. Aduh, Rio ini selalu merusak rencanaku. Aku ini. Aduh. Arvin, akan coba lihat kakek bawa apa buat kalian. Sini. Tugas sekolah sudah selesai belum? Cepat selesaikan. Seharian cuma tahu bermain saja. Tuan Besar Rio, anak-anak harus selalu dididik, benar kan? Rafael, masakan koki rumah cocok di lidah enggak? Iya, rasanya persis kayak 6 tahun lalu. Arka, Arvin, makanan ini favorit ayah kalian waktu dia masih kecil. Kalian coba ya. Benar, makan yang banyak ya. Ayo cucuku makan yang banyak. Cucuku makan yang banyak. Semua buat kau. Masih ada ini. Kami sudah nggak sanggup makan lagi. Halo, Papa. Elisa sudah pulang. Aduh, aku sudah tahu. Kalian urus saja sendiri, aku lagi sibuk. Ambil paha ayam ini lumayan enak. Gimana kalau kau... Rafael, aku sudah kenyang. Tuan Besar Rio, Tuan Tua Darman, silakan nikmati makanannya. Jaga kesehatan. Ayo kita pergi. Semua cara yang kepikiran sudah dicoba. Apalagi yang bisa dicoba ya? Ibu, baju ini sudah robek. Nggak apa-apa, letakkan saja. Nanti ibu tambal. Baju? Ini bisa jadi ide. Amel, itu ini... Sebentar. Amel, ayo. Kakek bawa kau belanja. Ayo. Kakek. Bajuku. Pak Eko. Keluarkan baju terbagus di toko kalian. Mana orangnya? Arvin, Arka. Kalian tunggu kakek buyut di sini ya. Aku bakal segera kembali. Nggak perlu, Tuan Tua Darman. Tuan Tua Darman. Kalau gitu, kita tunggu sebentar di sini. Tunggu Tuan Tua Darman kembali. Kita pergi setelah menjelaskan semuanya. Jangan asal pegang. Pengemis bau dari mana ini? Mau mengemis di luar saja. Kau tahu nggak ini tempat apa? Maaf ya, kami sedang menunggu orang di sini. Bakal segera pergi. Segera? Pergi sekarang juga. Kelihatan banget orang kampungan dari desa. Tolong yang sopan bicaranya. Ini area tunggu pelanggan. Memangnya kenapa kalau kami duduk sebentar? Pelanggan? Kayaknya baju paling murah di toko kami juga nggak mampu kau beli. Kau pasti cuma kesini buat menumpang AC. Orang kampungan bisa sadar diri nggak sama status kau. Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut? Pak Eko, ada 3 orang bikin keributan di sini. Bahkan mengotori baju di toko. Pak Eko, kenapa kau memukulku? Mereka yang bikin keributan. Lancang. Kau tahu nggak mereka siapa? Pak Eko, kenapa kau memukulku? Mereka yang bikin keributan. Lancang. Kau tahu nggak mereka siapa? Bukankah orang kampungan yang menumpang asing? Diam! Nggak disangka, aku baru pergi sebentar saja. Langsung terjadi hal kayak gini. Kayaknya kau nggak mau jadi manajer toko lagi. Amel. Anak-anak nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kau dipecat. Pak Eko, bisa-bisanya kau memecatku demi 3 orang kampungan? Aku ini. Pergi! Tempat ini nggak butuh karyawan kayak engkau. Sudah. Lupakan saja kejadian yang terjadi barusan. Amel, aku sudah membeli toko ini. Kita pelan-pelan lihat dan pilih. Pasti bakal ketemu yang cocok. Benar-benar maaf banget Tuan Tua Darman sampai melihat kekacauan ini. Kedepannya aku bakal lebih disiplin lagi. Tuan Tua Darman, bajuku ini masih baru semua. Masih bisa dipakai bertahun-tahun. Baju di sini terlalu mahal.
Aduh, nggak mahal. Nggak mahal sedikit pun. Toko ini toko busana paling terkenal di seluruh kota Jaya. Kita bebas pilih, bebas coba. Oh iya, aku bukan cuma membeli toko ini. Toko di sepanjang jalan ini juga sudah kubeli. Nama pemiliknya pakai namamu. Menantu cucu keluarga Halim nggak punya beberapa properti. Tuan Tua Darman, aku menikah sama Gion. Secara logika, aku belum resmi jadi menantu keluarga Halim. Bukankah ini bisa dilakukan kapan saja? Asal kau setuju, aku bisa langsung mengatur pesta pernikahan buat kau dan Rafael. Tapi kalau cuma aku dan Rafael yang setuju, nggak cukup. Mereka berdua harus setuju baru bisa. Masuk ke anak-anak, kalian mau main kemana? Kakek, aku mau main perosotan. Kakek, aku juga mau. Baik, ayo main. Kalian berdua kemari. Ibu kasih tahu, kakek sudah tua. Kalian harus peduli pada kakek. Paham nggak? Pergilah. Ibu bilang kita sudah boleh pulang. Ibu juga bilang kakek buyut sudah capek. Kalian mau manggilku apa? Kakek buyut. Cicit kesayanganku. Akhirnya kalian memanggil aku kakek buyut. Kakek, ayo kita pulang. Baik. Ambil, bukan. Menantu cucu. Ayo kita pulang. Ayo pulang. Aduh. Nah, iya. Kemarin dua bocah itu sudah memanggil aku kakek buyut. Benarkah? Ayah, aku juga ingin dengar mereka memanggilku kakek. Kalau gitu kau harus pikirkan sendiri caranya. Aku harus berbuat hubungan. Pikir baik-baik gimana harus membujuk mereka besok. Nah, semangat ya. Bukan, ayah. Bukan. Ayah. Aduh. Iya. Oh, aku paham. Aku tahu. Kakek, ayah, ada apa? Kenapa buru-buru memanggil kamu? Aku dan ayahmu sudah diskusi. Mulai besok, biar Amel pergi ke kantor jadi manajer umum buat latihan. Kakek, kayaknya ini kurang baik. Sebelumnya aku sama sekali nggak pernah belajar gimana mengelola perusahaan. Aduh. Amel, kau nggak tahu. 2 hari ini jantungku rasanya nggak enak. Ditambah lagi, aku dan kakekmu sudah nggak muda lagi. Ini kalau sampai terjadi apa-apa, harta ratusan triliun keluarga Halim bakal jadi mubazir, kan? Aduh, nggak kuat lagi. Kalau keluarga Halim nggak ada penerus, aku nggak bisa meninggal tenang. Aduh, kakek, ayah, jangan sandiwara lagi. Amel, mereka bermaksud mengajakmu buat ikut ambil keputusan di keluarga Halim. Benar-benar jadi bagian keluarga Halim, menebusmu baik-baik. Kau setujui saja ya? Amel, kau lakukan saja dengan yakin dan berani. Ada kakek yang mendukung kau. Kalaupun gagal juga nggak masalah. Keluarga Halim kaya dan berjaya, nggak masalah kehilangan grup Persada. Iya, benar-benar. Baiklah, kalau gitu, kalau nanti aku melakukan hal yang kurang tepat, tolong kakek dan ayah beritahu aku segera. Iya. Baik. Kalau gitu besok langsung mulai kerja. Jadi ini kantor keluarga Halim. Kau punya mantan kan? Maaf, tadi aku... Aduh, cukup. Aku masih harus buru-buru pergi wawancara kerja. Di grup Persada ketemu orang rendahan kayak kau benar-benar sial banget. Cih. Kenapa grup Persada bisa biarkan orang kampungan kayak kau masuk ke sini? Benar-benar nggak habis pikir. Aku bakal melaporkan kau sekarang. Kenapa masih berdiri saja, Pak Taufik?
Nyonya muda yang mana ya? Selamat siang, Bu. Kau kesini buat wawancara kerja, kan? Iya, betul. Aku manajer perusahaan ini. Halo, salam kenal. Anda ini nyonya muda keluarga Halim kan? Kadang saja Tuan Besar Rio sudah atur semuanya. Nyonya muda, ini kantor manajer umum. Coba lihat, perlu ditambah apa lagi? Manajer umum? Apa nggak salah? Baru mulai kerja langsung jadi manajer umum. Nyonya muda, ini perintah langsung dari Tuan Besar Rio. Nggak mungkin salah. Nyonya muda, dia kira aku nyonya muda keluarga Halim. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini baik-baik. Baik. Kalau gitu makasih Pak Taufik. Tapi kantor ini agak kotor. Suruh saja anak magang yang datang sama aku buat membersihkannya. Baik, segera aku atur. Bersih-bersih harus pakai pakaian yang sesuai. Suruh dia ganti baju dulu baru kemari. Nggak masalah. Baik, pergilah. Berani melawanku? Lihat saja gimana aku bakal membereskanmu. Rio, apa pekerjaan Amel sudah diatur? Ingat, jangan sampai Amel ditindas di grup persada. Ayat, tenang saja. Aku sendiri yang suruh Pak Taufik mengaturnya. Dan berpesan identitas Amel nggak boleh bocor. Bagus. Gimana performa Amel? Kalaupun kurang baik juga nggak apa-apa. Kita harus kasih waktu buat Amel belajar, kan? Ayah, Rafael sudah mencarikan menantu yang baik buat keluarga Halim. Performa Amel berkembang pesat di perusahaan. Sekarang sudah jadi manajer. Keluarga Halim memang beruntung. Bagus. Ayo kasih kejutan buat Amel. Baik. Jangan kasih tahu dia. Halo Pak Taufik. Tinggalkan dulu pekerjaanmu sekarang. Ganti baju ini, lalu pergi bersihkan kantor Bu Sinta. Pak Taufik, dokumen ini semua penting banget. Sebentar lagi harus... Kalau aku suruh lakukan, ya lakukan saja. Kenapa banyak alasan? Kalau banyak omong lagi, ku pecat kau sekarang. Aduh. Dasar jalan, kau bisa mengepel lantai nggak? Aku beritahu kau, kalau sampai aku terpeleset dan terluka, 10 nyawamu pun nggak cukup ganti rugi. Ku beritahu kau, aku ini menantu cucu keluarga Halim. Keluarga Halim yang di Kota Jaya itu? Ada berapa keluarga Halim di Kota Jaya? Wah, nggak disangka orang rendahan kayak kau juga tahu tentang nama besar keluarga Halim ya. Kalau gitu, kau masih nggak cepat berlutut minta maaf padaku? Demi apa aku harus berlutut padamu? Kau sendiri yang nggak sengaja terpeleset. Nggak mau berlutut ya? Percaya nggak aku bisa mengusir wanita jalan kayak kau dari grup persada? Luar dari Kota Jaya. Nggak apa-apa ya kan? Coba kalian, masuk ke kantorku juga nggak ketok pintu dulu. Tadi kau mau lakukan. Nggak apa-apa adanya. Dasar jalan, kau kira panggil orang kampungan ke sini terus aku jadi takut sama kau? Sekumpulan orang rendahan. Kalian tahu nggak aku siapa? Ku beritahu kalian, aku ini menantu cucu keluarga Halim. Suamiku itu tuan muda keluarga Halim yang terhormat, Rafael. Ayah mertuaku, konglomerat Kota Jaya, Rio. Kalau kakekku, bos besar Kota Jaya, Darman. Gimana? Kalian sudah takut ya? Cuma kalian saja juga berani kurang ajar di hadapanku. Nak, kapan kau menikah sama wanita galak kayak gini? Ayah, aku beneran nggak tahu soal ini. Kayaknya harus diselidiki baik-baik. Kalian dengar yang kukatakan nggak? Cepat pergi. Pak Taufik, kau datang tepat waktu. Wanita jarang ini sampai membawa keluarganya kemari. Cepat usir mereka semua. Pak Rafael, Tuan Tua Darman, Pak Rio. Aku menyuruhmu jaga nyonya muda baik-baik. Kayak gini kau menjaganya. Menyuruhnya jadi petugas kebersihan. Kau kira bisa menindas keluarga Halim seenaknya? Pak Rio, bukan aku, Pak Rio, aduh. Dia yang mau menyamar jadi nyonya muda, nggak ada urusan sama aku. Aku nggak tahu apa-apa. Apa katamu? Pak Rio, aku mohon ampuni aku. Aku beneran nggak tahu, aku nggak sengaja. Aku beneran nggak tahu dia nyonya muda keluarga Halim. Berani menindas nyonya muda keluarga Halim. Kalau dilepaskan gitu saja, mau diletak di mana muka keluarga Halim? Satpam! Usir 2 orang ini dari grup persada. Beritahu semua perusahaan di Kota Jaya, jangan pekerjakan selamanya. Pak Rio, aku mohon
mohon. Tapi sudah, aku bisa melakukan apa saja, Pak Rio. Pak Rio. Pak Rio. Amel, ayah yang bersalah padamu. Sampai kau diperlakukan gak adil di sini. Ayah, aku nggak apa-apa. Selelah dan seberat apapun, aku tetap menantu ayah. Kau memanggilku apa? Kau memanggilku ayah? Kau nggak menyalahkanku? Ayah. Iya. Ayah dia memanggil aku ayah. Amel akhirnya memanggilmu ayah. Amel, aku beneran yakin nggak mau kerja di kantor lagi. Sejak identitasku sebagai menantu cucu keluarga Halim terungkap, orang-orang di sekitarku mulai menjilatku, membujuk aku. Rafael, sebenarnya aku nggak suka gini. Baik, kalau gitu kelak, kau mau ngurus rumah, aku bekerja menafkahimu. Baik. Kalau gitu kelak, biar Dion yang menafkahiku. Rafael, nggak disangka beneran kau. Kau ini, Elisa. Kak Rafael, aku sudah pergi selama ini. Kau merindukan aku nggak? Kak Rafael, ini pacarmu ya? Halo, aku teman masa kecil Kak Rafael. Namaku Elisa. Halo. Jadi ini pacarnya Rafael. Kelihatan banget gadis kampungan. Bukankah mudah buat menaklukkannya? Begitu aku jadi menantu keluarga Halim, krisis keuangan keluarga aku juga bakal terselesaikan dengan mudah. Kak Rafael, sudah lama nggak ketemu, ku traktir kalian minum ya. Seharusnya kau nggak bakal menolak undangan dari teman masa kecilmu, kan? Kak Rafael, coba lihat kau bisa lebih santun sedikit nggak? Gimana kalau biar aku duduk sama Kak Amel kayak gini? Kita berdua juga lebih gampang bicara. Ayo cepat. Coba lihat. Sekarang lebih nyaman, kan? Kak Rafael, kau tahu nggak? Aku bosan banget waktu di luar negeri. Setiap hari ingin kembali ke sini. Kau masih ingat nggak dulu waktu kecil kita selalu main bersama setiap hari? Sudah berlalu gitu lama. Selama itu juga terjadi banyak hal. Aduh. Kalau gitu biar aku bantu kau mengingatnya. Aku ingat waktu kecil, kau paling suka menggandeng tanganku lari ke sana kemari. Sudah malam juga nggak mau pulang. Dion. Rafael, apa ini benar? Amel, itu cuma kejadian waktu masih kecil. Lagian sudah berlalu gitu lama. Elisa nggak usah membahas hal yang sudah lama berlalu. Iya. Oh iya Kak Amel. Ku dengar dari Kak Rafael, kau berasal dari desa. Kalau gitu kau hebat banget. Bisa sampai di posisi sekarang. Sayangnya kau sama Kak Rafael punya latar belakang yang beda banget. Kayak gini kelak, bakal muncul banyak masalah. Coba lihat, kau belum paham soal etika makan, kan? Pisau sama garpu saja terbalik bisa repot nanti. Kalau sampai bikin malu di acara keluarga, nggak masalah biar kau cari. Kak Rafael, kau ini juga. Sudah selama ini masih belum mengajari Kak Amel. Dia nggak perlu tahu soal etika makan. Soalnya aku bisa menyuapi dia. Bagus ya. Kalian berdua pamer kemesraan di depanku ya. Baik, nanti pulang bakal padukan pada kakek. Sudahlah, makanannya juga sudah hampir habis. Kak Rafael, gimana kalau kita pergi jalan-jalan? Aku baru kembali, belum terlalu kenal lokasi sekitar. Kau harus menemaniku jalan-jalan ya. Wah, toko ini lumayan. Aku mau coba yang ini. Kak Rafael, coba bantu lihat. Ini bagus nggak? Wanita kampungan ini, walaupun sudah berdandan, tetap saja terlihat kampungan. Kita berdua pakai baju yang sama. Nanti pasti kelihatan siapa lebih cantik. Kak Amel, kau juga coba, biar bisa jadi pertimbangan. Buat kau. Ayo pergi.
Rafael, aku cantik nggak? Amel, nggak kusangka kalau kau berdandan. Ternyata bisa. Baju ini pasti mahal banget. Aku nggak pantas memakainya. Siapa bilang kok kayak gini sekarang cantik banget. Pakai saja. Sesayang apapun dia padamu, kalau sampai merusak gaun mahal satu-satunya gini, dia pasti bakal marah, kan? Kamu. Ini gaun paling mahal di toko ini. Kak Rafael, Kak Amel pasti nggak sengaja. Soal ganti rugi, biar ku bantu kau cari solusinya. Bos, maaf. Aku beneran nggak sengaja. Nggak usah bilang yang nggak berguna. Ganti rugi saja. Gaun ini produk satu-satunya, kurang sepeser pun juga nggak bisa. Nggak apa-apa. Isi kartu ini, gaun ini kami beli. Setelah diperbaiki, bikin satu yang lebih bagus lagi. Rafael, kau nggak marah? Tentu saja enggak. Gimana pun kau juga enggak sengaja. Elisa, kau peringatkan. Jangan ganggu Amel lagi. Kau sama sekali enggak setara sama dia. Dan jangan coba-coba adu domba hubungan kami. Kak Rafael, kau salah paham. Mana mungkin aku kayak gitu? Rafael, jangan nggak sopan gitu. Dimanapun dia itu teman masa kecilmu, bicarakan saja baik-baik. Jangan emosi. Maaf Elisa, barusan aku terbawa emosi. Elisa, kami pulang duluan ya. Aku ganti baju dulu. Amel, kau tunggu saja. Selagi Kak Rafael belum pulang, aku adukan dulu pada kakek Darman. Kakek Darman pasti nggak puas sama wanita desa yang dicari Kak Rafael. Tambah lagi, aku sama Kak Rafael teman masa kecil. Kakek Darman juga suka banget padaku. Aku nggak percaya nggak bisa menyingkirkanmu. Kakek Darman. Kakek Darman. Ini Elisa kan? Sudah selesai ini sekarang. Kakek Darman, aku rindu banget padamu waktu di luar negeri. Makanya begitu aku pulang, langsung datang mengunjungimu. Baik. Aku ingat kakek Darman paling suka kue kering persik dari toko cahaya. Wah. Ini khusus aku belikan buat kakek Darman. Ayo dicoba. Baik. Elisa sungguh perhatian. Kau ini masih sama kayak waktu kecil dulu, pintar dan gesit. Kakek Darman bisa saja. Kakek Darman, aku ingat banget waktu kecil, aku paling suka main di rumah keluarga Halim. Waktu itu, aku sama Kak Rafael punya banyak banget bahan obrolan. Entah gimana kabar Kak Rafael sekarang. Sudah, hari ini makan malam di sini saja. Kebetulan Rafael juga segera pulang. Selama kau nggak di sini, banyak kejadian terjadi di keluarga ini. Makan malam di sini? Ini, apa ini pantas? Aku dengar Kak Rafael sekarang sudah. Rafael sudah pulang. Rafael, coba lihat siapa yang datang. Tuan Muda Rafael, Tuan Besar Rio bilang ada yang mau dilaporkan pada Tuan Tua Darman, minta Anda dan Tuan Tua Darman ke sana sebentar. Amel, kebetulan kau temani Elisa sebentar. Ya putri teman lama keluarga Halim, kebetulan kalian bisa saling berkenalan. Baik kakek. Kakek Darman pelan-pelan saja. Baiklah. Nggak kusangka kau wanita dari desa ini ternyata punya kemampuan juga. Apa katamu? Kau beneran kira aku nggak tahu kau mau ngapain. Halim juga mau jadi menantu keluarga Halim buat hidup enak. Tapi sekarang aku sudah kembali. Kau buang jauh-jauh saja niat kau. Maksud kau juga mau menikah sama Rafael? Oh, kami bersama itu namanya pernikahan bisnis. Lagian aku sama Kak Rafael sudah dekat banget dari kecil. Kau kira kau siapa? Aku nggak peduli gimana Rafael bisa suka sama orang kampungan kayak kau. Tapi selama aku di sini, jangan harap kau bisa masuk selangkah saja ke keluarga Halim. Kenapa kau ketawa? Nggak ada apa-apa. Cuman beberapa hari lalu, kayaknya ada yang bilang hal yang sama juga. Bisa membantu banget buat perkembangan perusahaan.
Amel. Walaupun aku kenal duluan sama Kak Rafael, kau juga nggak perlu siram aku pakai air panas, kan? Ada apa ini sebenarnya? Kak Amel, aku tahu kau kesal padaku, tapi kau juga nggak bisa keras kepala gitu. Kak Rafael, Kakek Darman, aku nggak apa-apa. Kalian jangan salahkan Kak Amel. Semua gara-gara aku pulang, bikin Kak Amel salah paham padaku. Amel enggak terluka kan? Aku nggak apa-apa, kakek. Ini ada apa sebenarnya naskahnya nggak kayak gini tulisnya? Kak Amel, kau nggak apa-apa kan? Barusan aku nggak sengaja senggol cangkir teh. Kukira kau yang bikin. Jadi salah paham padamu. Salahku. Tapi Kak Amel, aku tetap mau bilang satu hal padamu. Kita sama-sama tamu keluarga Halim. Sebaiknya jangan bicara hal jelek tentang mereka secara diam-diam. Barusan hal jelek yang kau bilang padaku tentang kakek Darman, ku anggap nggak dengar saja. Tapi lain kali jangan bilang lagi. Ya. Kau bilang Amel bicara hal jelek di belakangku. Apa yang dia bilang? Nggak ada. Kakek Darman jangan marah. Amel juga nggak sengaja. Dia cuma bilang kakek Darman suka marah, mudah tersinggung. Cuma omong kosong. Wibawa kepala keluarga Halim ini bukan bisa dilanggar siapa saja. Aku mau lihat kau mau kayak mana kali ini. Amel, kau beneran bilang kayak gitu? Menurut kakek? Kau! Belum pernah ada orang yang berani bicara kayak gitu sama aku. Belum pernah ada orang yang berani bicara kayak gitu sama aku. Bagus banget. Bikin kakek Darman marah. Amel, habislah kau. Bagus sekali. Semua itu memang sifat jelek yang harus kuubah. Dalam seumur hidupku ini, belum pernah ada orang yang berani bilang enggak padaku. Hari ini kau bisa mengatakannya. Itu bagus banget. Aku pasti bakal merubahnya. Ini apa-apaan? Apa ini masih kepala keluarga Halim yang tegas itu? Cara-cara ini biasanya nggak pernah gagal. Kenapa hari ini nggak mempan? Kakek Rafael, barusan aku beneran nggak apa-apa. Cuma tangannya Elisa memang kena air panas. Nisa, kau ini juga. Kalau mau minum air panas, tuang sendiri. Teh sepanas itu, gimana kalau sampai melukai tangan Amel? Kakek Darman, aku... Bukan. Apa-apaan ini? Bukannya dulu kakek Darman paling menyukaiku. Bahkan pernah bilang aku dan Kak Rafael itu jodoh yang ditakdirkan. Nggak bisa. Aku harus cari kakek Darman lagi. Biar dia ingat kalau aku ini teman masa kecil Kak Rafael. Pesta ini harus tetap diadakan. Dia baru balik, masih belum terbiasa. Kau ini harus banyak membantunya. Gimana pun, hubungan kalian juga sudah selama itu. Kakek benar, biar aku atur. Mereka lagi membicarakanku ya? Kak Rafael. Kakek Darman. Masuk. Kakek Darman. Kakek Darman, aku datang lagi buat memecatmu. Baik. Menurut Kakek Darman, teknik yang kupelajari di luar negeri gimana? Iya, lumayan. Elisa, baru pulang sudah terbiasa belum? Di sini jauh lebih enak daripada di luar negeri. Kakek Darman, minum teh. Kebiasaanmu ini masih sama kayak dulu. Pesta beberapa hari lagi, kuserahkan buat kau atur. Kalau ada yang kurang, bilang padaku. Pesta? Akhir-akhir ini di rumah terlalu banyak masalah besar dan kecil. Sedikit kewalahan. Kalau kau senggang, sekalian bisa belajar. Baik. Terima kasih, Kakek Darman. Kalau gitu aku pergi siap-siap sekarang. Pergilah. Suruh dia mengurus pesta. Kenapa dia seneng banget? Sudah kuduga. Barusan mereka membahas soal acara penyambutan buat aku. Sudah kuduga. Kakek Darman pasti nggak bakal lupa sama kelebihanku terus langsung suka sama gadis desa itu. Lihat kenapa aku mengalahkanmu kali ini. Amel, lain kali pekerjaan gini biar pembantu saja yang kerjakan. Aku nggak kayak kau, tuan mudaku. Kalau aku nggak melakukan apa-apa, rasanya kayak ada yang kurang. Baik. Kau kerjakan saja, nyonya mudaku. Wah, Amel. Coba lihat betapa kacau kau sekarang. Gadis liar dari desa memang cuma cocok bersih-bersih di rumah saja. Tapi kalau aku beda. Baru pulang saja,
Kakek Darman langsung mau bikin acara buat aku. Oh, bahkan diserahkan buatku urus semuanya. Apa kau tahu ini di keluarga Halim? Artinya kekuasaan sebesar apa? Minggir. Coba lihat sekelilingmu. Kotor banget. Kau tunggu saja. Begitu acara selesai, semua orang di kota Jaya bakal mengenaliku. Kak Rafael, kenapa kau kemari? Hari ini nggak perlu menemani Amel. Kakek bilang, suruh aku ikut mempersiapkan soal pesta sama kau. Soalnya kalau semua kau kerjakan sendiri, juga kurang baik. Hai, keluarga kita sudah sedekat ini, mana perlu bicara gitu. Ternyata kakek Darman memang menyukaiku. Mau diam-diam menjodohkan aku sama Kak Rafael. Sudah kuduga. Kepala keluarga kayak kakek Darman itu, mana mungkin bisa terpikat sama gadis desa kayak dia. Kak Rafael, aku... Siapa yang nggak punya mata? Sakit banget. Aduh. Arvin, main saja di sana. Bocah nakal dari mana ini? Benar-benar menyebalkan. Benarkah? Bukankah gitu? Kau lihat saja dua anak kecil itu. Sudahlah jelek, bandel lagi. Memang menyebalkan. Mereka berdua putraku. Apa? Kalian sudah punya anak? Sudahlah, urusan pesta kau urus saja sendiri. Sekarang aku mau bawa dua anakku yang jelek dan bandel buat main di luar. Aku? Anak? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aku nggak keberatan sama masa lalu Kak Rafael. Asal setelah pesta selesai aku jadi menantu keluarga Halim, semuanya bakal beres. Hei, Nona Elisa. Nona Elisa, nggak disangka baru pulang, keluarga Halim langsung mengadakan pesta semeriah ini buat Anda. Benar-benar patut dirayakan. Kayaknya keluarga Halim memang mau menetapkan Anda jadi menantu mereka. Aduh, untung ada undangan dari Anda. Kalau enggak, aku nggak mungkin bisa menghadiri pesta keluarga Halim. Aku dan Kak Rafael kenal sejak kecil. Bisa dibilang sudah ditakdirkan. Jadi menantu keluarga Halim itu menakjubkan banget. Kalau nanti sukses, mohon bimbingannya. Bisa diatur. Baik, semuanya mohon tenang. Akhir-akhir ini semuanya pasti sudah tahu di keluarga Halim terjadi serangkaian peristiwa. Tapi untungnya, akhirnya semua bisa dibilang memuaskan. Pesta yang seharusnya sudah lama diadakan, akhirnya baru bisa diadakan hari ini. Selanjutnya, ku persilakan cucuku yang umumkan. Ayo. Pesta hari ini sebenarnya buat memperkenalkan seseorang dengan meriah. Kami sudah kenal lama. Pernah saling dukung, melewati masa-masa berat bersama. Bisa dibilang, tanpa dia, nggak bakal ada aku yang sekarang. Meskipun, dia sempat meninggalkan aku sebentar, tapi di hatiku, kami nggak pernah berpisah. Sekarang ku persilakan bintang utama pesta hari ini. Apa? Tunggu! Ini Apa maksudnya? Ini, tunggu. Kakek Darman, apa maksudmu sebenarnya? Bukannya aku bintang utama hari ini? aku nggak pernah bilang itu kau. Rafael, kau yang bilang ya. Apa-apaan? Terus apa maksudnya? Aku selama beberapa hari ini sibuk dan capek kayak gini. Bukannya ini pesta buat menyambut kepulanganku. Bukan. Dari awal, ini memang pesta penyambutan buat Amel. Elisa, apa ada salah paham? Bukan. Ada apa ini sebenarnya? Kakek Darman, bukannya dulu Anda paling suka sama aku? Kata Anda, aku sama Kak Rafael itu jodoh yang ditakdirkan. Kau gadis desa ini sama sekali nggak pantas jadi menantu cucu keluarga kalian. Soal status, badan, sama penampilan, aku jauh lebih unggul dari kau. Kakek Darman, coba lihat baik-baik. Lancang kau. Menantu cucu keluarga Halim cuma ada satu, yaitu Amel. Kalau kau asal bicara lagi, aku bakal putus hubungan sama keluarga Kurniawan.
Rafael, apa ini nggak terlalu baik? Nggak apa-apa. Sudah saatnya dia menyadari realita. Sudah zaman apa ini? Masih saja pakai trik pura-pura polos. Gadis ini waktu kecil lumayan lucu. Kenapa begitu besar ke luar negeri, pulang-pulang malah jadi kayak gini? Aduh, sayang banget. Sudahlah, nggak usah membahasnya lagi. Ayah, kenapa ayah nggak mau memperkenalkan Amel pada semua orang? Wah, semuanya demi merawat Rafael. Selama 6 tahun, Amel selalu setia dan tulus sampai semesta bisa bersaksi. Benar-benar merupakan panutan wanita masa kini. Pantas buat keluarga Halim. Sekarang kuumumkan secara resmi, Amel itu menantu cucu sah dari keluarga Halim. Nona Elisa, jangan marah lagi. Tuan Reno bakal segera pulang. Pergi jauh dari sini, keluar semuanya. Kenapa bisa itu? Kenapa? Mana mungkin? Sebenarnya siapa Amel itu? Demi apa seisi keluarga Halim bisa begitu menyukainya? Iya, terus Rafael juga sengaja membohongiku biar aku tertipu. Memang mau bikin aku malu di depan semuanya. Siapa ini? Gue ingin balas dendam nggak? Jam 3 sore datang kemari. Balas dendam? Kau Elisa ya? Kau? Aku siapa nggak penting. Yang penting kita punya musuh yang sama, yaitu keluarga Halim. Gara-gara menyinggung wanita jelang itu, ibuku sampai sekarang terbaring di ranjang. Aku juga cuma bisa mengandalkan kursi roda. Kalau dia nggak biarkan aku hidup, jangan harap dia bisa hidup enak. Aku mau bikin wanita jelang itu menderita setengah mati. Kau mau balas dendam pada keluarga Halim. Tapi dengan kekuatan keluarga Halim kini, kita nggak punya peluang sama sekali. Cari keluarga Halim? Enggak. Targetku cuma wanita jelang itu. Arvin, Arka, waktunya makan buah. Arvin, Arka, ayo makan buah. Arvin, Arka. Kemana sebenarnya? Jangan menakutiku. Ada apa, Amel? Rafael, Arvin, dan Arka nggak ada di sini. Aku sudah cari-cari tapi nggak ketemu. Jangan panik. Mungkin mereka pergi main. Lihat Arvin sama Arka enggak? Pagi ini aku masih lihat dua tuan muda cilik main di luar. Terus setelahnya... Cepat periksa semua CCTV di sekitar. Cari tahu keberadaan mereka. Siap. Tante kenapa? Perlu kami bantu nggak? Nggak usah. Pintar banget. Arvin, Arka! Ini siapa sebenarnya? Siapa yang menculik anakku? Segera kerahkan semua koleksi keluarga Halim. Telusuri tiap sudut kota dengan teliti. Pastikan cicitku bisa ditemukan. Cepat, cepat! Baik. Aduh Rio, apa kata Pak Kapolres? Katanya sudah kerahkan semua orang buat cari. Percaya sebentar lagi bakal ada hasilnya. Arka. Elisa. Lepaskan Arka. Aku bakal menyetujui apapun syarat dari kau. Melepaskannya? Kayaknya dia bahkan nggak bersedia sekarang. Apa katamu? Ayah, ibu, jangan datang selamatkan aku. Arka, apa yang kau bilang? Elisa, apa yang kau lakukan pada Arka? Apa katanya? Kau bakal segera tahu. Lama nggak ketemu Tuan Muda Rafael. Tuan Muda cilik rindu banget padamu. Apa yang mau kau lakukan pada Arvin? Gak apa-apa. Aku cuma mau main satu permainan kecil sama kau. Aku nggak ada waktu bermain sama kau. Cepat lepaskan Arvin dan Arka. Diam, Rafael. Kau gak berhak negosiasi sama aku. Aku bilang apa, kau harus lakukan apa. Kau dengar baik-baik. Dua anakku ini
kami sekap di dua tempat berbeda. Dan kalian cuma bisa selamatkan satu orang. Apa katamu? Di radius 5 km dari sini, sudah kuatir penjagaan ketat. Kalau sampai kulihat ada anggota keluarga Halim lain, atau polisi yang datang, Aku langsung bunuh Samira. Novi sebenarnya kau mau ngapain? Mau ngapain? Aku mau balas kalian, balas dendam. dua anakmu ini, kalian cuma bisa pilih satu. Kalau pilih yang ini, yang satu lagi harus mati. Aku mau kau merasakan rasa tersiksa sampai ingin mati. Juga mau kau rasakan gimana rasanya bunuh anakmu sendiri. Ayah, ibu, selamatkan ayah. Nggak usah pedulikan aku. Arvin. Keduanya harus diselamatkan. Mereka berdua anakku. Nggak bisa kehilangan salah satu. Dua-duanya harus diselamatkan. Benar, keduanya harus diselamatkan. Mereka pasti bakal baik-baik saja. Pasti bisa, pasti ada jalannya. Caramu ini lumayan juga. Melihat ekspresi mereka yang panik gitu. Benar-benar puas banget. Selanjutnya, tinggal lihat siapa yang bakal mereka selamatkan. Aku di pegunungan, kau di pinggiran kota. Jarak kita berdua jauh banget. Gimana pun, mereka nggak bakal deket. Kenapa hari ini banyak banget warga desa datang buat menebang pohon? Sudahlah, nggak masalah. Ku jaga mereka baik-baik. Kayaknya sebentar lagi mereka bakal ambil keputusan. Baik. Mau kabur ya? Kulihat kau juga sudah cukup hidupnya. Nggak sempat tunggu mereka menolongmu. Ayah, ibu, kalian sudah datang. Aka. Ayah, ibu, kalian sudah datang. Kak Arvin kena musibah. Jangan takut. Ayah sama ibu di sini nggak bakal bikin kalian disakiti. Tapi Kak Arvin... Arka tenang. Arvin nggak bakal kenapa-kenapa. Panji, pergi periksa ada apa? Baik. Panji. Nggak mungkin. Dari tadi aku memantau CCTV di ponsel, mereka nggak mungkin bisa muncul di sini. Cuma ada warga desa tebang pohon. Jangan-jangan kalian itu... Kau orang jahat yang menindas adik Amel, kan? Sampai menculik anak orang lain. Kejam sekali kau. Kalian mau ngapain? Warga desa, bawa penjahat ini ke tempat Pak Lurah. Ayo. Kalian, jangan mendekat. Lepaskan aku, kalian. Nenek Marni. Kau nggak apa-apa, kan? Makasih ya Nenek Marni. Anak ini kelihatan baik-baik saja. Yang penting nggak kenapa-kenapa. Arvin! Kakek buyut. Kakek buyut sudah datang. Kakek buyut sudah datang. Arvin, jangan takut. Jangan takut, ya. Pengantin pria dan wanita silakan masuk. Enggak disangka bisa lihat Rafael menikah. Bahkan ada 2 cicit juga. Nggak disangka anak bandel ini sudah dewasa secepat ini. Lihat kedua cicit ini, mirip banget sama Rafael waktu kecil. Tuan Rafael, baik dalam miskin atau kaya, sehat atau sakit, baik itu dalam suka maupun duka. Di saat Nona Amel paling membutuhkanmu, apa kau bersedia tetap setia dan menemani seumur hidup? Aku bersedia. Amel, baik dalam kaya miskin atau kaya, sehat atau sakit, dalam suka maupun duka, di saat Tuan Rafael paling membutuhkanmu, apa kau juga bersedia tetap setia dan menemani seumur hidup? Aku bersedia. Kami juga bersedia. Silakan pengantin pria, pengantin wanita.